di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa laula ya Muhammad ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Maka tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad, niscaya tidak aku ciptakan dunia beserta isinya. Nah, itu turunan yang kedua. Jika setelah Allah kita lagi lanjut ke sang penjara kita, Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka setiap kita memulai kegiatan, kita tidak lepas dengan dua pegangan kita. Dan bahkan sampai hari ini mungkin KSP Kulon sampaikan bahwa setiap peringatan-peringatan, baik itu kegiatan seremonial, ketika menghidupkan cipta, ulun atau saya selalu menghadiahkan Fatihah kepada seluruh para pahlawan bangsa kita, wabil khusus kepada para ulama. Tidak hanya serta-merta. Biasanya kalau pemimpin upacara bilangnya gimana? Bilangnya menghidupkan cipta, mulai. Itu paling 1 menit nggak sampai kan? Tapi kalau kita bertuntut sejenak untuk memberikan Fatihah kepada paling kader kita yang telah memperjuangkan bangsa ini, itu yang luar biasa. Yang alhamdulillah hari ini kita selalu lakukan itu, baik di kegiatan keagamaan, kegiatan kemerdekaan yang tidak lama tadi kita laksanakan di Kabupaten Banjar. Alhamdulillah kita melaksanakan kemarin kedua kegiatan. Nanti paginya kita melaksanakan hari jadi Kabupaten Banjar, kemudian di tanggal 17 kita melaksanakan lagi kegiatan kemerdekaan. Dan ini tidak lain dan tidak bukan, kalau kita flashback ke belakang, itu adalah bahwa kita mensyukuri kenapa Allah menjadikan bangsa Indonesia ini merdeka. Nah, itu berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Kuasa itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, kita tidak melupakan para pahlawan-pahlawan kita, para ulama-ulama kita. Ya, kalau sebelum 1945 di 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu kan dibentuknya BPOPKI, ya kan. Nah, sebelum itu flashback ke belakang, kita bahkan pernah dulu di Banjarmasin itu mengadakan Muktamar ke-11 Nahdlatul Ulama. Itu pada tahun 1936 pada tanggal 9 kalau tidak salah 19 Juni di 19 Rabiul Awal itu tahun 1936 Masehi. Itu menetapkan bahwasanya negara Indonesia itu berlandaskan Darul Islam. Nah, itu jauh banget sebelum para paling kader kita menetapkan Pancasila itu. Bahkan NU sendiri sudah mengatakan bahwa di dalam muktamar itu negara Indonesia itu adalah berasaskan Darul Islam. Kenapa? Karena di sana para muktamirin berdiskusi membahas di dalam Bughyatul Mustasyidin, salah satu kitab yang dikarang oleh ulama besar kita, itu bahwa daerah yang pernah dikuasai oleh Islam itu adalah wilayah Islam. Nah, dulu kan kita pernah dikuasai oleh Islam secara utuh, yaitu Wali Songo pada abad ke-14, 15 sampai dengan abad ke-16. Itu jauh sebelum kemerdekaan kita. Itu yang harus kita ingat, para jasa, para ulama, para wali-wali Allah Ta'ala itu yang luar biasa. Nah, sampai dengan pembentukan Pancasila tadi yang dijelaskan oleh Bang Rizky itu tidak mudah pada pembentukan itu. Yang pertama yang mengusulkan adalah Pak Muhammad Yamin, kemudian Pak Soekarno sampai dengan Soekarno. Itu di tanggal 28, 29 itu perdebatannya luar biasa. Sampai dengan Soekarno menetapkan tanggal 1 Juni 1945 itu menjadi Hari Kesaktian Pancasila. Tapi sebelum itu bahwasanya Kiai Haji Hashim Muhid Wahid Hashim, anaknya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendirinya Nahdlatul Ulama itu menghubungkan, apakah kalau HP nggak ada ya dulu ya, HP nggak ada, apakah itu lewat telepati, apakah lewat apa, kita juga kurang ngerti. Tapi beliau berdiskusi dengan Hadratus Syekh, gimana ini? Sedangkan itu kan masih ngambang, ya kan, dulu adanya sila pertama
itu tentang kebangsaan, sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga persatuan. Itu yang digaungkan oleh Pak Supomo. Kemudian Pak Muhammad Yamin beda lagi, Pak Soekarno beda lagi. Nah disinilah nanti ketika tanggal 22 Juni itu ditetapkanlah Piagam Jakarta itu. Makanya di dalam Piagam Jakarta itu ketuhanan berdasarkan masing-masing pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Nah itulah yang dirubah panitia 9 itu menjadi ketuhanan yang maha esa. Ini luar biasa sebetulnya. Kita nggak sampai berpikir sampai ke sana. Kita hanya menikmati ini, menikmati luar biasa. Bahkan ada tempe, ya kan, ada singkong, ada air putih. Kalau dulu dengan darah dan air mata, perjuangan dulu dengan darah dan air mata. Bahkan yang sempat terlupakan sebelum kemerdekaan itu, ketika perang Pasifik kan dari 1937 sampai dengan 1942 sebelum kemerdekaan, itu kan Belanda kalah kan lawan Jepang pada saat itu. Nah Jepang menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 tahun. Tapi itu luar biasa dengan kerja paksanya Romosa, ya kan. Kemudian tentang penduduk kita dikirim sampai ke Myanmar, ke Thailand untuk kerja paksa. Disitulah yang cerdas siapa? Pada saat itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya kalau tidak salah, di Jogja. Itu beliau kalau daerah Jawa, Semarang, Jawa Timur itu dipekerjakan sampai ke luar negeri. Tetapi Sultan Hamengkubuwono pada saat itu bikin parit. Nah, bikin parit dari Kulon Progo itu sampai ke daerah Yogyakarta. Nah, makanya pada saat itu daerah Jogja itu sebetulnya istimewa. Karena pada saat kemerdekaan ketika itu penduduknya tidak dipaksa untuk bekerja ke luar negeri, tetapi di negeri sendiri. Dan pada saat kemerdekaan berapa golden emas dulu kan Sultan itu menyumbang untuk kemerdekaan kita. Itu mendirikan negara juga dengan uang. Iya. Ya kan? Kita tidak bisa lepas dengan uang. Mendirikan negara kita dengan uang dulu. Makanya kenapa daerah istimewa Yogyakarta itu diistimewakan. Bahkan sampai hari ini anggaran keistimewaan Yogyakarta itu 1,5 triliun per tahun. 1,5 triliun itu di luar anggaran APBD. Ya, di luar anggaran APBD. Nah, kenapa? Karena habis itu harta sultan pada saat itu. Nah disitulah kita hari ini pun masuk politik, ya tadi kita harus juga dengan uang, tapi dalam konteks yang wajar, tidak serta-merta membeli kekuasaan ya, Bang Rizky ya. Yang kita tahu kemarin pada tanggal berapa kemarin pemilihan di Banjarbaru, wah ini sangat luar biasa ya, yang sampai nasional ya Bang ya. Pilwalkot. Wah, Pilwalkot luar biasa. Kita di Banjarbaru, seluruh Indonesia yang paling menggemparkan itu adalah Banjarbaru. Yang keduanya di daerah Beritu Utara, daerah Kalteng. Oh di sana satu kakak aja itu 15 juta. Satu kakak, bukan satu orang. Kalau di dalam kakak ada 4 orang berarti 60 juta. Banyak yang kaget kemarin. Langsung pergi ke Banjar, jalan-jalan, beli tanah, beli mobil. Ada yang 2 orang, ada yang di dalam rumah 6 orang. 15 juta kali 6 berapa? Wah, luar biasa. Nah, itu yang paling gila ya. Ya tadi konteksnya kurang lebih kalau dia pemilu kada itu 80% itu pasti dibiayai oleh pemodal. Itu benar, Bang Rizky. Pasti dibiayai. 80% pemilu kada kita di Indonesia itu hampir dibiayai oleh pemodal. Dan hari ini keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin kan maksimal 2,5 tahun setelah pelaksanaan pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR RI dan DPD RI baru dilaksanakan pemilu kada, baik itu provinsi, kabupaten kota maupun DPR kabupaten kota. Itu maksimal 2,5 tahun. Makanya ada narasi kemarin kan bahwa DPR akan lanjut lagi 2,5 tahun, yang harus habisnya 2029 nanti akan berakhir 2031. Itu
kalau itu maksimal dilaksanakan, maksimal dilaksanakan. Karena Mahkamah Konstitusi kan itu tugas dan fungsinya adalah menafsirkan undang-undang itu sendiri, ya Pak Firdaus. Mereka sudah menafsirkan tentang undang-undang itu tidak menyalahi sebetulnya. Itu kata-kata maksimal. Kalau bisa dilaksanakan tidak maksimal ya tidak masalah. Bisa 3 bulan setelah itu kan, atau 7 bulan atau 1 tahun. Tetapi banyak yang tidak memahami konteks itu. Maksimal 2,5 tahun. Makanya banyak kawan-kawan juga yang sudah gembira ini bahwa tidak akan ada lagi pemilu legislatif maupun pemilu kada di 2029. Maka akan dilaksanakan nanti di 2031. Tetapi bukan seperti itu penilaiannya. Tapi ya kalau diputuskan oleh DPR RI ya kita manut-manut aja. Tapi ini memang konteks kendaraan kita memang beda, ya, memang beda sampai hari ini. Makanya kalau kita lihat tentang karakter bangsa kita hari ini banyak yang melupakan sejarah-sejarah itu. Yang harus kita tanamkan tentang nilai-nilai Pancasila ini sangat relevan sekali dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan dari syariat Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin, itu memelihara agama. Nah, makanya ketuhanan yang Maha Esa itu sama konteksnya dengan maqasidus syariah yang pertama tentang hifdzuddin tadi, memelihara agama. Kita untuk diberikan kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan masing-masing. Tidak ada paksaan. Bahkan ada di dalam Al-Quran la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Nggak ada yang memaksa kita memeluk agama, mau Kristen kayak Buddha, Hindu, ya kan, Islam, nggak ada paksaan. Makanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, tidak ada paksaan kita. Tetapi bagi para penunggang syariah seperti transnasional, ya kan, yang dulu sempat dibubarkan, itu mereka mengatakan bahwa Islam ini teroris, Islam ini jihad, ya kan. Makanya banyak yang tidak paham tentang konteks itu, bahwa jihad itu sendiri adalah hal-hal yang mulia sebetulnya, bukan yang sekonyong-konyong bunuh diri, tidak seperti itu. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang kedua, hifdzuddin yang pertama, yang kedua adalah hifdzul akal, memelihara akal. Nah, makanya kita disuruh untuk selalu berpikir ya. Nah, makanya ada berani mikir ini. Ini termasuk pengamalan hifdzul akal ya, di dalam maqasidus syariah itu ada. Itu memelihara akal, makanya kita dilarang untuk minum minuman keras, ya kan, lempok, ya kan. Sekarang tuak, ya kan, di Banjar Baru banyak nih tuaknya pak sudah, bahkan narkoba, ya kan, berproses narkotika itu sudah dilarang di dalam agama. Sama konteksnya dengan Pancasila tadi. Kemudian yang ketiga hifdzun nafs, itu memelihara jiwa. Yang kita dilarang untuk saling membunuh, saling menyakiti, ya kan, saling membuli, pembunuhan karakter itu nggak boleh. Itu sudah diatur di dalam Islam sebetulnya. Kalau saya jelaskan panjang nih bang, ini udah mau habis ya, nanti kita diskusi. Ya kan. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga ya. Kedua bro. Tadi udah ketiga. Ketiga ya. Keempat. Oh ya keempat. Keempat itu hifdzun nafs, memelihara keturunan. Nah, kayak kita disuruh untuk menikah. Ya kan, Bang Tommy? Ya. Mau nikah ya? Oh, iya. Kita dilarang dianjurkan untuk menikah, ya kan, untuk memelihara keturunan tadi. Makanya kalau poligami kan dianjurkan nih, ya kan, tapi kalau poliandri ya kan, masa satu istri banyak, nah itu kan dilarang ya, Pak Firdaus ya, dilarang kan di dalam Islam. Makanya konteksnya nih banyak seperti yang kita bahas hari ini. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal, memelihara harta. Nah, harta kita itu harus dipelihara. Makanya kalau mau minjam ya harus kasih tahu dengan pemiliknya. Kalau dia ngambil tanpa ngasih tahu itu namanya mencuri. Nggak boleh, itu dilarang di dalam Islam. Sama konteksnya dengan Pancasila kita. Banyak yang bisa kita hubungkan dengan sila-sila yang 1, 2, 3 sampai 4 sampai dengan 5 tadi. Mungkin itu dulu ya.
Atau masih ada lagi? Kebetulan waktunya sudah 17 menit. Masalah kok nggak dipakat, nggak dipotong ini. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami ucapkan